Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Aksi mulia Calvin Verdong dalam membantu korban bencana Sumatera menjadi sorotan. Meski dirinya meminta agar aksinya tidak diekspos, donasi tersebut tetap diungkap untuk menjadi inspirasi bagi publik. Informasi lainnya, pemirsa, Persib Bandung memastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 usai menaklukkan Bangkok United. Dengan keberhasilan itu, Bobotoh sangat antusias menunggu lawan Maung Bandung di sistem gugur. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Penyerang timnas Indonesia U22 Mauro Zylstra menyampaikan pesan menyentuh usai Garuda Muda kalah 0-1 dari Filipina. Dirinya menegaskan bahwa dukungan supporter tetap menjadi kekuatan utama meski hasil di lapangan belum memuaskan. Timnas Indonesia U22 harus menelan kekalahan pada laga pembuka grup C SEA Games 2025, Selasa 9 Desember 2025. Bertanding di The 700 Years Anniversary of Chiang Mai Stadium, Thailand, Garuda Muda takluk 0-1 dari Filipina melalui gol Otu Banatao. Hasil ini menjadi pukulan berat bagi Indonesia yang datang dengan status peraih medali emas SEA Games 2023. Pada laga terakhir menghadapi Myanmar, skuad Indra Safri wajib meraih kemenangan. Namun 3 poin saja tidak cukup. Ivar Jenner dan rekan-rekan juga harus berharap pertandingan Vietnam kontra Malaysia tidak berakhir imbang agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka. Usai kekalahan mengejutkan dari Filipina tersebut, Mauro Zylstra mengungkapkan perasaannya lewat media sosial. Penyerang FC Volendam itu menulis bahwa sepak bola tidak selalu berjalan adil.
Pemain berusia 21 tahun itu juga menyinggung sikap sebagian pendukung yang mudah berubah. Di mana mendukung saat tim menang, namun cepat melontarkan kritik ketika hasil tak sesuai harapan. Mauro juga memahami kekecewaan para supporter atas performa Indonesia. Meski begitu, dirinya menegaskan pentingnya dukungan penuh bagi Garuda Muda. Pemain berusia 21 tahun itu menambahkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan menjanjikan dan peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal SEA Games 2025 tetap ada meski jalannya tidak mudah. Nova Arianto resmi menangani timnas Indonesia U20 setelah sebelumnya sukses memimpin skuad U17. Dirinya menegaskan komitmen untuk membangun Garuda Nusantara yang kuat melalui seleksi pemain yang ketat. Nova Arianto berjanji akan menyiapkan timnas U20 Indonesia dengan persiapan maksimal menjelang tantangan besar ke depan. Ia baru saja ditunjuk oleh PSSI untuk promosi dari posisi pelatih timnas U17 Indonesia setelah sukses membawa skuad muda menembus Piala Dunia U17 2025. Tantangan baru bagi Nova adalah memastikan Garuda Nusantara lolos ke Piala Asia U20 2027 sekaligus Piala Dunia U20 2027. Proses seleksi pemain pun telah dimulai untuk menemukan kerangka tim yang tangguh dan siap bersaing di level internasional.
Mantan asisten pelatih timnas Garuda itu menambahkan, proses seleksi akan dilakukan secara objektif. Mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Meski membutuhkan waktu panjang, hal ini dinilai penting agar regenerasi untuk timnas senior bisa berjalan lancar. Nova menegaskan bahwa proses persiapan ini tidak mudah. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak agar bisa mendapatkan pemain yang tepat dan membangun fondasi solid untuk masa depan timnas kelompok umur. Tantangannya adalah memastikan tim lolos ke Piala Asia U20 2027 dan Piala Dunia U20 2027, sekaligus menjadi pondasi regenerasi untuk timnas senior. Striker Malut United asal Brasil Ciro Alves resmi memulai proses naturalisasi setelah mendatangi kantor Kemenkumham Maluku Utara. Penyerang 36 tahun itu berpeluang membela timnas Indonesia jika proses naturalisasinya rampung. Timnas Indonesia berpotensi kedatangan amunisi baru setelah striker asal Brazil, Ciro Alves resmi mengajukan proses naturalisasi. Jika seluruh tahapan berjalan mulus, penyerang milik Malut United itu bisa menjadi opsi tambahan di lini depan skuad Garuda. Ciro mengambil langkah besar dalam perjalanan karirnya dengan mengurus permohonan menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ia datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di Ternate pada Senin 8 Desember 2025 didampingi asisten manajer Malut United Asgar Saleh. Kedatangan mereka disambut oleh Kepala Kemenkumham Malut Budi Argap Situngkir. Budi menegaskan bahwa naturalisasi dapat segera diproses apabila seluruh dokumen dan persyaratan telah dilengkapi.
Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara asing berhak mengajukan pewarganegaraan selama memenuhi ketentuan sesuai undang-undang. Dalam kasus Ciro, rekam jejaknya yang sudah tinggal dan berkarir di Indonesia sejak 2019 menjadi nilai tambah dalam evaluasi permohonan tersebut. Rombongan Malut United juga datang untuk memastikan berkas persyaratan lengkap. Keinginan Ciro menjadi WNI disebut sebagai bentuk komitmennya untuk melanjutkan karir jangka panjang di tanah air. Ciro Alves sendiri sudah bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Ia tercatat pernah memperkuat Persikabo 1973, 2019 hingga 2022 dan Persib Bandung 2022 hingga 2025 sebelum bergabung dengan Malut United pada musim 2025 hingga 2026. Selama karirnya, Ciro memainkan peran penting dalam membawa Persib meraih back-to-back juara Liga 1. Namun demikian, Ciro yang kini berusia 36 tahun harus siap bersaing ketat jika resmi memperkuat timnas Garuda. Posisi penyerang tengah saat ini juga dihuni deretan pemain muda berbakat seperti Jens Revan, Ole Romeni hingga Rafael Struijk yang menjadi bagian penting dalam regenerasi lini serang Garuda. Calvin Verdong menunjukkan kepeduliannya terhadap korban banjir di Sumatera dengan menyalurkan 125 paket hygiene kit melalui lembaga amal produktif. Aksi tersebut menimbulkan respon positif dengan memuji kerendahan hati bek timnas Indonesia itu. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong menunjukkan kepedulian mendalamnya terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam situasi sulit, Verdong mengambil langkah nyata dengan menyalurkan donasi dalam jumlah besar untuk membantu ribuan korban. Seperti diketahui, bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir melanda 3 provinsi sekaligus, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Debit air yang tinggi dan kondisi tanah labil membuat dampak kerusakan semakin meluas. Dalam aksi kemanusiaan ini, pemain berusia 28 tahun tersebut mempercayakan penyaluran bantuannya kepada organisasi nirlaba amal produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, aku Novel dari Amal Produktif. Hari ini kita lagi nyalurin bantuan 125 hygiene kit dari pemain timnas Indonesia Calvin Verdong, teman-teman semua.
yang insya Allah 125 paket hygiene kit dari Calvin Verdong ini bakalan langsung didistribusikan dan bakal langsung dipakai teman-teman semua sama masyarakat di Kampung Go, Kelurahan Peranjing, Kecamatan Peranjing, Kota Padang, Sumatera Barat hari ini teman-teman semua. Dan bisa kita lihat di belakang ini. Melalui lembaga tersebut, Verdong menyalurkan 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan yang dikemas dalam kontainer khusus sebelum diserahkan langsung kepada para korban banjir di Padang, Sumatera Barat. Informasi ini pertama kali dibagikan oleh Naufal Aflah melalui akun Instagram @naufalafh pada Rabu 10 Desember 2025. Dalam unggahan itu terlihat perwakilan Amal Produktif tengah menyerahkan bantuan atas nama sang pemain. Menariknya, Naufal juga mengungkapkan bahwa Verdong sebenarnya sempat meminta agar donasinya tidak dipublikasikan. Baik yang kini memperkuat Losli tersebut ingin membantu tanpa sorotan media atau pujian publik. Namun pihak Amal Produktif memiliki pertimbangan sendiri. Mereka menilai bahwa langkah baik dari sang pemain itu justru dapat memberi inspirasi bagi banyak orang, sekaligus mendorong lebih banyak dukungan untuk para korban bencana. Publik Indonesia langsung memberikan respons positif. Unggahan tersebut diserbu komentar yang memuji kepedulian dan sikap rendah hati sang pemain. Banyak yang merasa bangga karena Verdong tetap menunjukkan ikatan emosional dengan tanah kelahiran keluarganya di Sumatera. Nama John Heitinga belakangan ini dikaitkan menjadi salah satu calon pelatih timnas Indonesia. Namun laporan terbaru menegaskan bahwa mantan asisten pelatih Liverpool itu belum bersedia menangani skuad Garuda. Nama John Heitinga belum lama ini menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Setelah media Belanda melaporkan bahwa ia masuk dalam daftar kandidat pelatih timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI sedang mencari pelatih baru usai mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert pada 16 Oktober 2025. Direktur Teknik PSSI Alexander Sweers bersama dua anggota komite eksekutif, Andri Erawan dan Muhammad, telah diberangkatkan ke Eropa untuk melakukan wawancara dengan sejumlah calon pelatih timnas Indonesia. Beberapa nama pun santer dikaitkan, mulai dari Giovanni van Bronckhorst, Jesus Casas, hingga Heimer Helgrimson. Meski demikian, PSSI masih enggan membeberkan siapa saja kandidat yang masuk dalam radar mereka. Di tengah sikap tertutup tersebut, media Belanda kembali mengungkap kabar baru bahwa John Heitinga turut dipertimbangkan sebagai calon pelatih Garuda. Menurut
Menurut laporan Soccer News, Heitinga disebut telah dihubungi PSSI. Namun meski awalnya diharapkan menjadi pengganti Kluivert, perkembangan terbaru justru mengarah sebaliknya. Mantan asisten Arne Slot di Liverpool itu dikabarkan belum bersedia menangani timnas Indonesia. Kendati demikian, sumber media tersebut menyebut peluang Heitinga berubah pikiran di masa mendatang masih terbuka. Dengan informasi itu dapat dipastikan bahwa John Heitinga belum akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Persib Bandung resmi melangkah ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Kepastian ini membuat bobotoh antusias menunggu jadwal pertandingan Maung Bandung di babak gugur. Persib Bandung memastikan tempat di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 setelah menjuarai grup G dengan torehan 13 poin hasil dari 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Klub berjuluk Maung Bandung itu melaju bersama Bangkok United yang juga berhak lolos ke fase gugur ACL League 2 2025-2026. Banyak bobotoh kini menantikan kapan Persib kembali tampil di kompetisi tersebut. Berdasarkan jadwal, AFC akan menggelar undian babak 16 besar pada 30 Desember 2025 dengan pemisahan antara zona barat dan zona timur. Dari zona barat, 4 tim yang sudah memastikan tempat adalah Al-Wasi dari Uni Emirat Arab, Sepahan dari Iran, Al-Hussein dari Yordania, dan Al-Nassr dari Arab Saudi. Masih tersisa 4 slot yang diperebutkan klub lain. Sementara itu, zona timur telah meloloskan 7 tim yakni Persib dari Indonesia, Bangkok United dari Thailand, MacArthur FC dari Australia, Chong'an Hanoi dari Vietnam, Gamba Osaka dari Jepang, Tampines Rovers dari Singapura, dan Pohang Steelers dari Korea Selatan. Satu tiket tersisa masih diperebutkan untuk melengkapi 8 kontestan dari zona tersebut. Diketahui, sebagai wakil zona timur, Persib dipastikan tidak akan bertemu klub-klub dari zona barat, termasuk Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Pertemuan baru dimungkinkan jika kedua tim sama-sama lolos ke final ACL League 2 2025-2026. Pada babak 16 besar, Persib akan melakoni pertandingan 2 leg, kandang dan tandang.
AFC telah menjadwalkan leg pertama pada 11 hingga 12 Februari 2026, sedangkan leg kedua digelar pada 18 hingga 19 Februari 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.